warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Maulidina Putri dengan NIM 2110817220003. Di sini saya akan memperkenalkan rancangan bisnis saya yaitu Whistle and Wires. Jadi di era modern ini, teknologi itu semakin mengubah cara hidup kita semua dan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, peralatan rumah tangga yang pintar telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern karena mempermudah tugas sehari-hari, meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan di rumah. Namun, meskipun permintaan akan perangkat elektronik rumah tangga terus meningkat, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh konsumen untuk memperoleh produk yang berkualitas, apalagi di Indonesia. Jadi, Whistle and Wires hadir untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan solusi yang lebih baik bagi konsumen. Melalui model bisnis dropshipping, menawarkan pengalaman belanja yang lebih mudah dan efisien. Kami juga ingin menjalin kemitraan dengan pemasok yang terpercaya, juga menyediakan beragam perangkat elektronik rumah tangga berkualitas tinggi kepada pelanggan tanpa harus memiliki persediaan sendiri. Lalu, kami menggunakan platform online yang dioptimalkan dengan antarmuka yang mudah digunakan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi berbagai produk dan memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam industri yang kompetitif ini, Whistle and Wires ingin menjadi mitra yang dapat dipercaya oleh pelanggan dalam memenuhi kebutuhan perangkat elektronik rumah tangga. Dengan tim yang berpengetahuan luas tentang perangkat rumah tangga, kami siap memberikan saran dan panduan kepada pelanggan untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam pembelian produk elektronik rumah tangga. Lalu di sini ada logo kami. Jadi dari nama perusahaan sendiri yaitu Whistle and Wires, Whistle itu menggambarkan kesederhanaan dan kecepatan dalam bertransaksi. Bersiul adalah tindakan yang mudah dan instan, dan nama ini mengandung makna bahwa proses transaksi dengan perusahaan Whistle and Wires sangat mudah seperti bersiul. Ini juga mencerminkan pengalaman pelanggan yang cepat dan efisien dalam melakukan pembelian perangkat rumah pintar. Lalu, wires merujuk pada perangkat elektronik itu sendiri. Kabel atau kawat dalam perangkat elektronik merupakan bagian penting dalam menghubungkan komponen-komponen untuk memastikan fungsionalitas yang baik. Dalam konteks ini, wires menggambarkan fokus perusahaan pada perangkat elektronik yang canggih dan modern, seperti perangkat rumah pintar. Jadi, simbol kabel tadi yang menghubungkan kedua huruf W ini melambangkan keandalan dan kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan kami. Ini menggambarkan kepercayaan pelanggan terhadap produk berkualitas tinggi yang tersedia melalui perusahaan ini. Wires juga melambangkan konektivitas, mencerminkan komitmen Whistle and Wires dalam menyediakan perangkat yang terhubung secara cerdas dan terintegrasi. Jadi di sini ada informasi mengenai perusahaan kami, yaitu berdiri pada tahun 2003 sebagai Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT yang dimiliki oleh saya sendiri, Salsa Maulidina Putri sebagai Direktur Utama dan Halisa Putri sebagai Direktur Operasional. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Dengan tim yang kuat dan berkolaborasi dengan baik untuk memimpin Whistle and Wires, kami bertujuan agar perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan dropshipping terkemuka di industri perangkat elektronik rumah tangga dengan mengedepankan kerjasama tim dan memprioritaskan kenyamanan pelanggan. Kami juga beralamatkan di Jalan Pangeran Hidayatullah, Triwijaya Residen, Banjarmasin, dan di sini ada info kontak kami. Selanjutnya di sini adalah tujuan utama kami. Kami bertujuan untuk mengembangkan jaringan mitra bisnis yang kuat dengan pemasok, produsen, dan pemilik merek perangkat rumah tangga agar kami dapat memberikan layanan yang paling maksimal dan produk-produk yang sangat berkualitas untuk pelanggan kami. Kami juga menargetkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan yang ramah, responsif dan solutif, serta menjaga kepercayaan mereka sebagai prioritas utama. Juga ada misi perusahaan kami. Misi perusahaan kami ini didapatkan juga sebelumnya dari visi, yaitu visi kami adalah untuk menjadi mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan perangkat elektronik rumah tangga pelanggan secara efisien dan memuaskan. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang unggul, dan pengalaman belanja yang mudah bagi pelanggan kami. Dengan menghadirkan inovasi dan keandalan dalam industri dropshipping, kami bertujuan untuk menjadi pemimpin yang diakui dalam menyediakan solusi perangkat rumah tangga yang pintar dan terjangkau. Melalui pendekatan yang ramah, pengetahuan yang mendalam, dan kualitas terbaik, kami ingin membantu pelanggan menjadikan rumah mereka lebih cerdas, nyaman, dan modern.
Sehingga kami memiliki misi, yaitu untuk menghadirkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi, menyediakan produk dengan kualitas yang dapat diandalkan, menyediakan saran dan panduan terperinci kepada pelanggan, dan memberikan layanan pelanggan yang unggul, responsif, ramah, serta memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya, di sini ada rencana produksi kami. Sebelumnya, kami harus melakukan plan location terlebih dahulu. Kami memilih lokasi yang memperhatikan aksesibilitas ke jalan utama yang terhubung dengan berbagai area di Banjarmasin, sehingga kami memilih untuk membuka kantor offline di Jalan Pangeran Hidayatullah, Triwijaya Residen, Banjarmasin untuk menjadi lokasi kantor kami karena letaknya yang pas dekat dengan permukiman warga sekitar yang menjadi target pasar, tetapi juga tetap terhubung ke jalan besar untuk memudahkan mobilitas dan kegiatan operasional. Lalu untuk rencana produksi sendiri, kami memiliki alur produksi. Yang pertama, pemesanan produk. Jadi kami akan bekerja sama dengan pemasok untuk memanajemen pesanan yang terintegrasi dan pelanggan dapat melakukan pemesanan produk melalui platform online Whistle & Wires. Selanjutnya ada verifikasi dan pembayaran. Tim kami akan memverifikasi pesanan yang diterima dan memeriksa ketersediaan produk, lalu mengkonfirmasi harga kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran menggunakan metode yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada pengiriman pesanan ke pemasok. Setelah pembayaran berhasil, kami akan mengirim pesanan ke pemasok yang bekerja sama dengan kami, dan dari situ akan mereka proses. Pengemasan dan pengiriman ini ada di sisi pemasok yang akan mengatur pengiriman langsung kepada pelanggan menggunakan label dan detail pengiriman yang diberikan oleh Whistle & Wires. Selanjutnya, kami akan memantau pengiriman dengan melacak nomor dari pemasok. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan pembaruan yang akurat kepada pelanggan tentang status pengiriman yang mereka miliki. Lalu ada juga layanan pelanggan. Selama proses produksi, tim kami akan bersedia untuk menjawab semua pertanyaan, memberikan bantuan dan menangani masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan pesanan pelanggan. Kami akan memberikan pelanggan pengalaman yang responsif dan baik. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan. Di sini kami akan terus mengevaluasi proses produksi dan bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Umpan balik dari pelanggan akan diperhatikan dengan serius untuk meningkatkan pengalaman belanja dan kualitas layanan secara keseluruhan. Sebagai perusahaan dropshipping, Whistle & Wires akan berfokus pada manajemen pesanan, koordinasi dengan pemasok, pengirim, dan layanan pelanggan yang optimal. Whistle & Wires tidak perlu melakukan produksi fisik atau pengelolaan stok karena barang langsung dikirim dari pemasok kepada pelanggan. Selanjutnya, di sini ada rencana pemasaran. Agar Whistle & Wires dapat lebih dikenal di target pasarnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut. Pertama, pembuatan branding. Kami perlu mengembangkan identitas merek yang kuat dan menarik bagi pelanggan. Ini meliputi pembuatan logo, slogan, dan elemen visual yang konsisten dengan semua materi pemasaran. Selanjutnya ada strategi digital marketing. Sebagai perusahaan dropshipping, Whistle & Wires akan fokus pada strategi pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai target pasar yang lebih luas. Ini juga melibatkan penggunaan media sosial, situs web, dan kampanye iklan online untuk mempromosikan produk dan menjangkau calon pelanggan. Selanjutnya ada praktik SEO. Whistle & Wires akan menerapkan praktik optimalisasi mesin pencari atau SEO pada situs web kami untuk meningkatkan peringkat dalam hasil pencarian. Ini akan membantu potensial pelanggan menemukan toko online mereka dengan lebih mudah ketika mencari produk elektronik rumah tangga. Selanjutnya ada kolaborasi dengan influencer dan program afiliasi. Lalu ada juga penawaran khusus dan diskon, serta ulasan dan rekomendasi pelanggan. Ini akan mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan dan rekomendasi positif mengenai produk yang mereka dapatkan. Ulasan pelanggan yang baik dapat membantu kepercayaan dan menarik minat calon pelanggan yang lain.
Selanjutnya, ada kolaborasi dengan mitra bisnis. Kami ingin menjalin kerjasama dengan toko retail lokal atau e-commerce lainnya untuk meningkatkan distribusi penjualan produk. Melalui kemitraan ini, kami ingin memperluas jangkauan pemasaran kami dan mitra mencapai segmen pasar yang lebih luas lagi. Lalu ada pelayanan pelanggan yang unggul. Ini Lalu ada pelayanan pelanggan yang unggul. Kami ingin memberikan perhatian khusus pada pelayanan pelanggan yang baik. Tim pelayanan pelanggan yang profesional dan responsif akan membantu pelanggan dengan pertanyaan, masalah, atau permintaan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah analisis dan pemantauan. Kami secara teratur menganalisis dan memantau efektivitas strategi pemasaran kami. Ini meliputi pemantauan penjualan, pengunjung situs web, keterlibatan media sosial, dan respon pelanggan. Dengan pemantauan yang baik, kami dapat mengidentifikasi peluang dan memperbaiki strategi pemasaran kami sesuai yang dibutuhkan. Rencana pemasaran akan terus disesuaikan dengan perkembangan tren pemasaran yang ada seiring berjalannya waktu. Ini dilakukan agar produk dapat terus relevan pada pasar dan dapat terus bertahan untuk bersaing dengan pesaing-pesaing baru di masa selanjutnya. Di sini ada strategi pemasaran kami. Yang pertama ada segmentasi pasar. Kami akan berfokus pada pembagian pasar berdasarkan perkiraan tujuan dari market kami, yaitu yang pertama ada konsumen muda dengan pendapatan menengah. Segmen ini mencakup individu atau pasangan muda dengan usia antara 25 sampai 35 tahun yang memiliki pendapatan menengah hingga ke atas. Mereka adalah profesional muda atau pasangan baru yang memiliki minat dalam perangkat elektronik rumah tangga modern. Selanjutnya ada keluarga dengan pendapatan menengah ke atas. Segmen ini meliputi keluarga dengan anak yang usianya antara 30 sampai 45 tahun dan memiliki pendapatan menengah ke atas. Mereka memiliki kebutuhan perangkat elektronik rumah tangga yang lengkap seperti peralatan dapur, perangkat kebersihan, dan perangkat keamanan. Mereka cenderung mencari produk berkualitas tinggi yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu ada pasangan lanjut usia dengan pendapatan stabil. Segmen ini mencakup pasangan lanjut usia di atas 55 tahun yang memiliki pendapatan stabil. Cenderung mencari perangkat elektronik rumah tangga yang memudahkan kehidupan sehari-hari seperti perangkat kebersihan otomatis dan perangkat rumah tangga yang ramah lansia atau sistem keamanan pintar. Mereka juga mungkin memiliki minat dalam teknologi terbaru yang membantu mereka menjalani hidup yang lebih mandiri dan nyaman di rumah. Yang terakhir ada mahasiswa dan pekerja dengan pendapatan terbatas. Segmen ini melibatkan mahasiswa dan pekerja dengan pendapatan terbatas di usia 18 sampai 25 tahun. Mereka mungkin tinggal di kos-kosan atau apartemen, sehingga kami memperkirakan mereka akan mencari perangkat elektronik rumah tangga yang praktis, terjangkau, dan hemat energi seperti peralatan dapur ringkas, peralatan kebersihan portable, dan peralatan keamanan pintar yang mudah diinstal. Dengan memahami segmentasi pasar ini, Wissaline Wires dapat mengarahkan strategi pemasaran, promosi, dan penawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap segmen tadi. Selanjutnya, di dalam strategi pemasaran kami ada targeting. Sasaran pasar Wissaline Wires adalah konsumen yang tertarik dengan perabotan elektronik rumah dan melakukan pembelian melalui platform e-commerce. Rentang sasaran ini dapat mencakup pelanggan individu, keluarga, pemilik rumah, dan mereka yang mencari perangkat elektronik rumah berkualitas untuk kehidupan sehari-hari. Wissaline Wires dapat menyasar di tingkat regional, nasional, atau bahkan internasional, tergantung pada strategi pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Melalui platform e-commerce, perusahaan dapat menjangkau pelanggan di berbagai daerah dengan menyediakan pengiriman yang cepat dan andal. Lalu di sini ada penetapan harga. Dalam penetapan harga, kami ingin menetapkan harga dengan kompetitif. Karena harga itu merupakan salah satu faktor utama dalam menarik pelanggan, maka dari itu perlu menetapkan harga kompetitif agar dapat menarik minat pelanggan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam pemesanan. Jadi di sini kami bisa melakukan pertimbangan dari yang pertama, memeriksa persaingan di pasar dan harga yang ditawarkan oleh pesaing lain, memperhitungkan biaya pengiriman, asuransi, dan bea cukai
jika melakukan dropshipping dari luar negeri. Dan juga yang terakhir ada mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas produk, merek, dan fitur tambahan saat menentukan harga jual. Sini ada struktur organisasi, bisa dilihat di sini saya sebagai Direktur Umum, Halisa Putri sebagai Direktur Operasional, dan juga di sini ada 5 divisi yaitu operasional, procurement dan purchasing, ada PR dan marketing, finance dan administration, dan juga ada IT, di mana yang IT tadi itu memiliki tim tersendiri yang terdiri dari 4 orang pegawai. Ada tanggung jawab tim yang pertama, Direktur Utama atau CIO, menetapkan visi misi dan strategi perusahaan, membuat keputusan penting mengenai investasi, perluasan dan akuisisi atau diversifikasi, menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, mengawasi dan mengkoordinasi seluruh operasional perusahaan, menjalin hubungan dengan mitra strategis, dan pemangku kepentingan utama. Selanjutnya di sini ada Direktur Operasional yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional yang ada di dalam perusahaan. Salah satunya yaitu merencanakan, mengelola, dan mengawasi operasional sehari-hari, mengimplementasikan kebijakan prosedur operasional, dan juga memastikan efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas. Lalu ada divisi operasional, mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menjalin hubungan dengan pemasok. Salah satunya yaitu membuat kontrak pembelian dengan pemasok. Juga bertanggung jawab untuk memantau kualitas produk dan menangani masalah pengiriman, serta melakukan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan persediaan agar tetap seimbang dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya di sini ada divisi procurement dan purchasing atau pembelian dan supplier. Mereka lebih berfokus ke sisi suppliernya, sehingga mereka bertanggung jawab untuk menganalisis pasar untuk identifikasi pemasok potensial, negosiasi kontrak, pemilihan pemasok berdasarkan kualitas, harga, dan keandalan, dan lain-lain. Lalu di sini ada Departemen PR dan Marketing yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola citra merek perusahaan. Di sini mereka juga bertanggung jawab untuk mengkampanyekan iklan dan komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada Departemen Keuangan. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek keuangan perusahaan termasuk anggaran, laporan keuangan, serta pajak. Dan yang terakhir ada Departemen IT yang memiliki 4 anggota tim dan juga 1 manajer. Di sini mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi teknologi informasi perusahaan, menyusun dan mengelola anggaran teknologi informasi dan jaringan, mengkoordinasi dan mendukung proyek perkembangan sistem dan aplikasi, memberikan dukungan teknis, mengembangkan dan menguji aplikasi dan perangkat lunak, lalu yang terakhir mengelola keamanan data dan jaringan perusahaan. Suatu bisnis itu pasti mempunyai resiko dalam pelaksanaannya. Bisnis ini salah satunya juga mempunyai resiko yang dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama, ketidaksesuaian kualitas produk. Salah satu resiko yang dapat dihadapi perusahaan dropshipping adalah menerima produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Hal ini dapat mencakup produk rusak, cacat, atau tidak berfungsi dengan baik. Resiko ini dapat diatasi dengan menjalin kemitraan dengan pemasok terpercaya yang menjalankan kontrol kualitas yang ketat dan melakukan pemeriksaan sebelum produk dikirimkan. Lalu yang kedua, keterlambatan pengiriman. Ini kami mengandalkan jasa pengiriman untuk mengirim produk kepada pelanggan, sehingga resiko keterlambatan bisa terjadi jika terdapat kendala logistik, masalah stok, atau kegagalan dalam proses pengiriman. Lalu ada ketidaksesuaian pesanan. Terdapat resiko bahwa pesanan yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan, atau terjadi kesalahan dalam proses pemrosesan pemesanan. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidaktelitian atau human error atau bahkan kesalahan sistem. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan pengembalian produk. Untuk mengurangi resiko ini, kami perlu untuk menerapkan sistem pemrosesan pesanan yang cermat dan melakukan verifikasi yang teliti sebelum mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada persaingan dan perubahan permintaan pasar. Karena kami beroperasi dalam industri yang kompetitif dan perubahan permintaan pasar dapat terjadi dengan cepat, kami dapat memiliki resiko adanya kemunculan pesaing baru, perubahan tren pasar, atau pergeseran referensi pelanggan.
Untuk menghadapi resiko ini, kami perlu melakukan riset pasar yang terus-menerus dan beradaptasi dengan perubahan tren, serta membangun strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Dan yang terakhir ada perlindungan data pelanggan. Karena kami melakukan usaha melalui platform e-commerce atau online, kami perlu menyimpan data pelanggan termasuk informasi pribadi. Resiko kebocoran data atau serangan keamanan dapat merugikan reputasi perusahaan dan melanggar privasi pelanggan, sehingga kami perlu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data dan sistem perlindungan yang andal serta memenuhi peraturan privasi data yang berlaku. Jadi di sini ada bidang usaha kami yang mencakup perangkat elektronik rumah tangga, peralatan elektronik khusus, peralatan elektronik kecil, aksesoris dan suku cadang, layanan perbaikan dan pemeliharaannya. Di sini ada portofolio bisnis kami. Di sini kami menjelaskan perkiraan estimasi harga jual kami dari perangkat elektronik rumah tangga, peralatan elektronik khusus, peralatan elektronik kecil, aksesoris dan suku cadang. Dan yang terakhir ada jasa perbaikan dan pemeliharaan. Dalam penentuan harga ini, kami bertumpu kepada pertimbangan persaingan di pasar dan harga yang ditawarkan oleh pesaing lain, biaya pengiriman, asuransi, dan bea cukai jika melakukan dropshipping dari luar negeri, dan pertimbangan faktor-faktor seperti kualitas produk, merek, dan fitur tambahan saat menentukan harga jual. Di sini ada rencana fungsional kami. Dalam jangka pendek atau 1-2 tahun, kami akan berfokus pada peningkatan dan perluasan portofolio produk, memperkuat hubungan dengan pemasok, serta fokus kepada pengembangan platform e-commerce-nya. Dalam 3-5 tahun atau jangka menengah, kami ingin fokus pada ekspansi ke pasar regional atau nasional, meningkatkan pelayanan pelanggan, juga mengembangkan inovasi produk yang dijual seiring dengan tren yang ada pada saat itu. Yang terakhir, dalam jangka waktu panjang atau 5 tahun ke atas, kami ingin fokus kepada ekspansi ke pasar global, mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta fokus kepada eksplorasi peluang baru dan diversifikasi produk. Sehingga di setiap rencana fungsional, makin ke depannya kami ingin terus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan pasar, serta juga meningkatkan keberagaman produk yang kami tawarkan. Selanjutnya, di sini ada rencana keuangan kami. Yang pertama, sumber modal awal kami itu ada dari 2 pemilik yang masing-masing memberikan Rp17.500.000 sehingga totalnya ada 35 juta. Ada juga sumber biaya dari investor atau mitra sekitar 30% dari modal yang diperlukan, yaitu 23 juta, dan sisanya kami menggunakan pinjaman dari bank, yaitu Rp16.750.000. Lalu ada perkiraan modal dan pengeluaran operasional. Di sini sudah ada rinciannya, dan kira-kira total pengeluaran dalam per bulannya itu Rp38.750.000. Selanjutnya, di sini ada perkiraan modal dan pengeluaran untuk gaji. Di sini juga sudah ada keterangannya, dan kira-kira per bulannya ada 28 juta yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan. Di sini kami juga ada kalkulasi omset dalam jangka panjang dan jangka pendeknya. Pertama, di sini ada jangka pendek. Total pendapatan kami kira-kiranya ada Rp9.300.000. Lalu di sini ada dalam jangka panjangnya, kira-kira per tahunnya dapat mencapai Rp8 miliar. Lalu ada estimasi pengeluaran. Di sini ada total pengeluaran per bulannya yaitu Rp66.750.000. Pengeluaran per tahun yaitu Rp921 juta. Dan pada tahun pertama, karena ada pengembangan software di awal perusahaan dibuka, sehingga estimasi pengeluarannya mencapai Rp929 juta. Di sini juga ada estimasi omset atau pendapatan per bulannya, ada Rp23.550.000, ada juga omset per tahun yaitu Rp7.079 juta, dan pada tahun pertama karena dikurangi pengeluaran yang lebih banyak pada tahun pertama dimulainya usaha, yaitu ada Rp7.071 juta. Di sini ada target market kami. Kami menargetkan individu yang terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, individu yang perlu kualitas dalam produk elektronik rumah dan mencari produk yang tahan lama dan handal, serta ada pembeli yang nyaman dengan pembelian online dan mencari kemudahan, kenyamanan, serta pilihan produk yang luas melalui platform e-commerce kami.
Jadi, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Wissaline Wires adalah perusahaan dropshipping yang menghadirkan perangkat elektronik rumah tangga berkualitas tinggi kepada pelanggan melalui platform online. Kami memiliki visi dan misi untuk menjadi mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan perangkat elektronik rumah tangga. Dan agar dapat terus berkembang menjadi lebih baik, ada beberapa saran yang dapat diterapkan. Yang pertama ada perluasan produk. Kami dapat mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan produk kami untuk menggali potensi produk baru yang relevan. Lalu ada inovasi teknologi, karena di dalam era yang sedang didominasi oleh teknologi ini, kami dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi terbaru. Kami juga dapat membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok yang terpercaya dan produsen yang berfokus pada praktik produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kami dapat mengutamakan layanan pelanggan yang responsif, cepat, efektif, dan kunci keberhasilan Wissaline Wires adalah meningkatkan proses komunikasi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, kami dapat melakukan pemasaran dan branding yang kuat untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau target audiens yang lebih luas. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, kami dapat memiliki potensi untuk terus tumbuh dan menjadi pemimpin dalam industri dropshipping perangkat elektronik rumah tangga. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.